Kebijakan untuk mengatasi permasalahan kualitas dan kuantitas baik dalam konteks calon guru, guru dalam jabatan dan lembaga pendidikan guru. Kita memiliki ada secara perspektif kuantitas dan kualitas. Kita tahu kita terus meningkatkan daya tarik menjadi guru. Kalau ini bagi saya ini hashtagnya ayo jadi guru gitu ya, bahwa kita harus mengedepankan narasi-narasi yang positif tentang guru, bagaimana generasi muda bisa lebih tertarik untuk mengikuti profesi guru. Kemudian adanya kampus-kampus perintis yang mengembangkan program mengajar di sekolah sehingga menumbuhkan minat karir menjadi guru. Di sini kampus Merdeka menjadi salah satu cara kita juga untuk bagaimana mahasiswa-mahasiswa yang dari non kependidikan kemudian bisa diberi kesempatan untuk ikut kampus mengajar sehingga menumbuhkan minat mereka. Mungkin seperti saya juga seorang dulunya salah jurusan gitu ya, sehingga kemudian menjadi guru udah agak telat gitu. Dan insentif untuk calon guru juga dalam masa pendidikan profesi perlu kita lakukan. Kapasitas lembaga LPTK ini merupakan seperti yang Pak Ami sampaikan adalah kawah candra di muka kita untuk melakukan pendidikan guru yang betul-betul profesional. Bayangan kita atau tujuan kita adalah seperti halnya transformasi yang ada di pendidikan tinggi, bahwa kita harus bervisi pendidikan guru kelas dunia. Bahwa kita memiliki mimpi bagaimana pendidikan guru di Indonesia bisa menghasilkan guru-guru yang berkualitas yang diakui secara internasional, sehingga guru-guru kita pun sebenarnya bisa siap persaingan untuk secara internasional. Lalu kemudian dibutuhkan dalam konteks pemenuhan kebutuhan guru, crash program, terutama di daerah 3T dengan target mahasiswa di semester akhir. Lalu peningkatan efektivitas, ini nanti saya akan memaparkan lebih lanjut tentang bagaimana kita perlu urgensi PPG dalam jabatan, karena kalau tidak diselesaikan ini akan mengambil kapasitas dari LPTK untuk menyelenggarakan pendidikan guru. Kemudian pelayanan dan proses pendidikan, kita perlu ada transformasi bagaimana cara melakukan pendidikan profesi guru dengan lebih baik dan lebih efektif. Kemitraan dengan lembaga kelas dunia sebagai bagian juga dari transformasi yang ada di pendidikan tinggi di Indonesia. Lewat matching fund, competitive fund, ini LPTK harus melakukan inovasi atau riset yang dengan memanfaatkan skema transformasi pendanaan di pendidikan tinggi. Lalu secara pengembangan kompetensi dan karir, kita ingin menekankan selain juga pendidikan pelatihan guru, tapi juga kepemimpinan. Ini sangat penting sekali karena kita sudah banyak sekali belajar dari pengalaman masa lalu bahwa sekolah-sekolah yang baik itu memiliki pemimpin-pemimpin sekolah yang juga baik. Jadi artinya peran kepemimpinan ini sangat luar biasa penting. Kita harus hyper fokus di sini karena ini wilayah yang mungkin selama ini tidak begitu terlalu diperhatikan, sehingga kepemimpinan sekolah kita bisa lebih baik lagi dan tidak terpengaruh oleh hal-hal yang lain, termasuk misalnya dari dinamika politik daerah. Sehingga ketika kita menumbuhkan bibit kepemimpinan melalui guru penggerak pada saat ini untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah, mereka bisa menjalankan tugas mereka secara profesional dan betul-betul berorientasi sekali lagi kepada murid. Lalu kemudian kita melakukan bantuan-bantuan peningkatan kualifikasi akademik untuk membantu guru-guru kita meningkatkan kualifikasi secara lebih baik lagi, dengan kemudian ada jenjang karir yang juga beragam. Kita memikirkan bahwa nanti ada jenjang karir yang fokus kepada mengajar, juga ada yang fokus kepada kepemimpinan. Dan ini akan menjadi sebuah opsi bagi para guru kita jika ingin mengembangkan kepemimpinan. Saya akan sedikit menambahkan sedikit Bu Hetiva tentang sebuah visi tata kelola guru kita ini harus ada keseimbangan antara supply dan demand. Bahwa ketika ada guru yang pensiun, itu harus bisa digantikan dengan guru yang baru. Inilah yang menurut saya yang perlu kita bersama-sama untuk mengelola tata kelola guru ini dari semua kementerian dan lembaga, sehingga sistem supply dan demand yang seimbang ini bisa terjadi. Pada saat ini mungkin sedang perlu kita tata kelola, kita benahi tata kelola ini dengan lebih baik lagi. Nah, selain itu, bahwa pendidikan guru itu sendiri pun juga ada kompleksitas dengan guru dalam jabatan. Sejak tahun 2006, dengan adanya Undang-Undang Guru dan Dosen, seluruh guru dalam jabatan diwajibkan untuk ikut sertifikasi guru, sehingga dari LPTK itu memiliki beban untuk melaksanakan pendidikan guru dalam jabatan.
Jadi ini menimbulkan sebuah apa ya, kompleksitas dari bagaimana penyelenggaraan PPG. Jadi misalnya pada saat ini dalam hitungan kami, ini diperkirakan potensi yang guru-guru yang harus mengikuti PPG dalam jabatan itu bisa mencapai kurang lebih 2 juta. Ini termasuk guru honorer yang saat ini sedang akan melalui proses seleksi rekrutmen ASN P3K. Nah, artinya jika 2 juta ini kita selesaikan dengan kapasitas yang ada sekarang, ini diperkirakan baru akan selesai 2035 atau 2040 ya. Ini sangat luar biasa tantangannya, karena itu kita memerlukan sebagai terobosan, sebagai langkah untuk menyelesaikan ini. Dan juga bahwa LPTK kita pun juga bisa lebih fokus kepada pendidikan guru prajabatan, jadi calon-calon guru. Jadi kalau selama kapasitasnya tersedot untuk kapasitas dalam jabatan, untuk prajabatan tidak akan bisa maksimal. Kita bisa melihat dari data bahwa sejak 2006 sampai sekarang, prajabatan hanya menghasilkan kurang lebih tidak sampai 30.000 lulusan. Nah, ini merupakan tantangan bagi kita supaya tata kelola ini bisa kita lakukan dengan lebih baik lagi. Sementara yang tadi dari data dari Pak Ami juga disampaikan bahwa ada dualisme pendidikan guru. Karena ada program sarjana S1 kependidikan yang menghasilkan lulusan sekitar 300.000 lulusan per tahun, namun mereka tidak langsung atau tidak masuk ke dalam pendidikan profesi guru. Nah, kemudian ini menjadi adanya semacam efisien dalam sistem kita, bahwa untuk menjadi guru yang profesional yang harus melalui PPG itu mekanismenya belum bisa terjadi secara maksimal. Dan penyelesaian supply dan demand ini menurut kami harus dilakukan secara komprehensif. Kita perlu membenahi daya tarik guru, attraction channel, lalu kapasitas kelembagaan itu perlu diperbaiki, bukan hanya sebagai kuantitas tapi juga kualitasnya. Perlu program-program yang inovatif. Lalu kualitas proses dalam PPG yang sering juga menjadi sorotan, rekrutmen. Nah, juga kadang-kadang kami menemukan bahwa belum tentu lulusan PPG prajabatan calon guru itu direkrut langsung ke dalam sistem. Ini merupakan PR kita bersama untuk bisa menyelesaikan ini sehingga mekanisme rekrutmen bisa menjadi lebih baik. Dan juga ada competing demands yang tadi antara prajabatan dan dalam jabatan. Saya mungkin akan hyperfokus terakhir di sini buat Tifa, sebuah usulan untuk transformasi pendidikan profesi guru dalam jabatan yang sudah kami diskusikan dengan teman-teman LPTK juga, baik negeri maupun swasta, dan para pakar-pakar pada saat ini kita terus berdiskusi, termasuk juga dengan organisasi dan asosiasi profesi guru, bagaimana prajabatan, PPG prajabatan ini bisa lebih baik. Salah satu usulan yang sedang coba kita kembangkan saat ini atau kita diskusikan adalah bagaimana membuat sebuah PPG dalam jabatan berbasis sekolah. Jadi dengan demikian, guru-guru tidak perlu untuk meninggalkan sekolah, dan pembelajaran PPG dalam jabatan bisa betul-betul fokus pada problem solving apa yang dihadapi oleh guru-guru tersebut di sekolah, sehingga pembelajaran guru-guru pun menjadi lebih relevan. Kita bisa mengembangkan dengan metode problem-based learning, di mana guru mengidentifikasi permasalahan apa yang dihadapinya dalam pembelajaran di kelasnya, lalu kemudian itu menjadi fokus dari pembelajaran guru tersebut selama PPG dalam jabatan. Lalu kemudian mengidentifikasi solusi dan kemudian menerapkan solusi tersebut melalui project-based learning, dan nanti akan dipresentasikan dan menjadi bagian dari ujian kelulusan di PPG dalam jabatan. Mungkin nanti kami akan terus melakukan iterasi ide-ide ini, mudah-mudahan bisa menjadi terobosan dan mengakselerasi dari penyelesaian PPG dalam jabatan tadi. Mungkin demikian tambahan dari saya, Bu Tifa. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, Pak Dirjen. Jadi teman-teman, karena memang ini prosesnya kan panjang ya, ternyata kita dengan paparan tadi juga melihat bahwa secara paralel masukan-masukan dari diskusi-diskusi kita selama ini, baik Hacker, kemudian juga RDPU dari Panja, ternyata juga direspon oleh Pak Dirjen untuk memperbaiki draft dari peta jalan pendidikan, khususnya di bidang yang terkait dengan tenaga pendidik dan pendidikan ini.